Smart TV ini punya layar besar 75 inci, tapi harganya menarik nih, dia nggak mahal ya. Ini adalah Toshiba 75C350RP. Fiturnya itu khas Toshiba dengan Rexa Engine ZR Gen 3 dan ada AI HDR Enhancer, Color Remaster, serta Super Contrast Booster. Ada dukungan untuk Dolby Vision dan Dolby Atmos juga. Resolusi tentunya 4K sih ya. Mau dipakai game, ada Auto Low Latency Mode dan Variable Refresh Rate. Udah kekinian dan ada fitur game deck juga di sini. Selain itu, Toshiba juga menyebutkan kalau Smart TV ini design in Japan serta fine tune in Japan. Khas Toshiba banget nih. Oke, langsung aja kita bahas pembahasan mengenai Smart TV 75 inci yang harganya menarik ini. Ya, Toshiba C350 ini adalah lini Smart TV dengan fungsi dasar yang tetap dibekali dengan banyak fitur baru. Ini adalah lini yang disiapkan Toshiba untuk yang mencari pengalaman penggunaan layar besar, tapi dananya mungkin terbatas. Ada banyak varian layar yang tersedia untuk lini C350, mulai dari 43 inci sampai 85 inci. Nah, yang kami uji ini yang ukurannya 75 inci, dan 75 udah terbilang besar ya sebetulnya ya. Nah, kita akan coba lihat kemampuan ditawarkan lini Smart TV terjangkau ini. Tapi sebelumnya tentunya kita lihat dulu isi paket penjualannya. Di sini tentunya udah ada unit Smart TV-nya. Ada 2 set stand lengkap dengan baut-bautnya. Ada kabel power, remote Bluetooth nih lengkap dengan baterai-baterainya. Ada konverter AV-in ya, 3,5 mm ke 3 RCA. Lalu paket dokumen. Nah, untuk desain, Toshiba C350 ini mengusung desain yang terbilang sederhana nih, khas TV modern. Ini disebut sebagai essential beauty ya. Bezelnya memang bukan yang super tipis, tapi dengan ukuran layar 75 inci, tebal bezel kiri, atas, dan kanan yang cuma 1 cm ini masih terlihat relatif tipis sebetulnya. Bezel layar bawah tentunya sedikit lebih tebal, tapi ini wajar ya, bukan yang terbilang terlalu tebal juga, masih terbilang rapi lah di sini. Di bagian dasar TV ini ada 1 tombol pengendalian serta 2 buah speaker. Lalu beralih ke bagian belakang, terlihat ada area yang menonjol di bagian tengah. Di permukaan area itu ada 4 lubang mounting VESA yang ukurannya 300 x 200 mm. Tentunya ini untuk memasang TV ke bracket atau langsung ke dinding. Di sisi kiri kita lihat ada konektor AC input. Sementara konektor I/O untuk TV ini ditempatkan di sisi kanan. Nah, kalau untuk satu ini semuanya di satu tempat ya. Oke, untuk stand, TV ini menggunakan stand dengan desain V terbalik dengan gaya khas Toshiba. Ini terlihat mirip dengan yang mereka gunakan di beberapa TV mereka sebelumnya. Jarak antar stand di TV ini kisarannya ada di 133 cm. Ada klip juga untuk kabel manajemen di bagian belakang kaki stand ini. Stand ini terbilang kokoh dan mengangkat TV sekitar 5,9 cm dari permukaan meja. Jadi kalau mau pakai soundbar untuk tipe yang low profile itu harusnya masih bisa masuk ke kolong TV ini dengan mudah. Nah, dipikirin tuh ya. Oke, kalau bicara soal dimensi TV-nya ya, tanpa stand 167,6 x 96,3 x 8 cm. Kalau pakai standnya jadi 167,6 x 102,2 x 34 cm. Oke, untuk spesifikasinya, layarnya ukuran 75 inci untuk unit yang kami uji nih. Resolusinya 4K 3840 x 2160 pixel. Refresh rate-nya 60 Hz. Backlight-nya pakai direct LED. Nah, TV ini menggunakan Rexa Engine ZR Gen 3 yang dilengkapi dengan Rexa AI Engine. Fiturnya itu ada AI HDR Enhancer, Color Remaster, Super Contrast Booster, dan lain sebagainya. Ada juga game mode dengan dukungan untuk fitur gaming modern termasuk ALLM, VRR, dan game deck. Untuk HDR dia bisa Dolby Vision, HDR10 atau HLG juga bisa. Untuk audio ini pakai 2 speaker ya, yang total power outputnya itu ada di 18 watt. Ini udah support Dolby Atmos dan DTS:X juga. Untuk fitur audio ada 360 surround upscaling, Rexa AI Sound, dan AI Natural Voice Enhancer. Untuk OS dia sudah dapat update ke VIDA U9 versi terbaru nih. Untuk fitur casting, dia udah support Apple AirPlay dan Google Chromecast. Jadi, kalau butuh pindahin konten ke layar yang lebih besar yang satu ini, ya bisa dilakukan dengan mudah dari smartphone atau dari device-device yang lain. Nah, kalau dibutuhkan, screen sharing juga tersedia. Ini untuk mirroring tampilan dari PC desktop, laptop, atau smartphone. Voice Assistant tentunya juga tersedia. Menariknya, ini sudah pakai Gen AI, jadi bisa pakai chatbot juga. Nanti kita coba kemampuannya seperti apa. Nah, untuk konektivitas, Wi-Fi-nya udah langsung
dual band, bisa 2,4 atau 5 GHz. Mantap nih. Bluetooth-nya Bluetooth versi 5, Ethernet port tentunya udah ada. Nah, untuk TV tentunya dia harus support DVB-T2. Jadi bisa langsung digunakan untuk nonton siaran TV digital Indonesia. Kita cukup pasang antena TV aja di sini, kita langsung bisa dapetin banyak sekali siaran TV digital Indonesia. Nggak usah pakai nambah-nambah STB lagi. Oke, untuk konektor atau I/O yang tersedia di sini ada 3 HDMI 2.1. Walaupun yang support 4K 60Hz, TV tetap dibekali dengan HDMI 2.1 ya. Lah, nggak ada gunanya dong? Nggak juga. Fitur modern yang diusung HDMI 2.1 jadi bisa ditawarkan juga oleh TV yang satu ini. Contohnya, jadi ada dukungan untuk HDMI eARC. Ini ada di port dengan label HDMI 3. Ini bisa digunakan untuk menghubungkan soundbar ke TV ini. Kemudian di sini juga ada satu AV in 3,5 mm, ada 2 USB, ada 2 antena in, yang satu untuk DVB-T dan satu lagi untuk DVB-S. Kemudian ada optical audio output, ada satu port Ethernet juga. Nah, saat pertama kali kita menghidupkan TV ini akan ada setup awal yang harus kita jalankan. Dan ini standar ya, kita akan diminta menghubungkan TV ini ke internet. Setelah itu TV langsung bisa digunakan. Nah, di sini ada banyak aplikasi streaming yang secara standar sudah tersedia, termasuk YouTube, Netflix, Prime Video, Disney Plus Hotstar, dan masih banyak lagi. Kalau butuh aplikasi lain, ada juga App Store yang sekarang udah berisi cukup banyak aplikasi. Nah, coba sekarang kita hubungkan TV ini ke perangkat lain. Di sini ada 3 port HDMI yang semuanya sudah support 4K 60Hz dengan HDR. Oke, saat resolusi kami coba turunkan ke Full HD, refresh rate yang ditawarkan TV ini jadi meningkat ternyata ke 120 Hz. Oke, sekarang beralih ke USB. Seperti biasa, ini bisa digunakan untuk memasang storage berbasis USB. Kita bisa buka beberapa format file foto, audio, dan video. Dan di sini juga ada dukungan PVR kalau kita mau merekam siaran TV ya. Nah, kalau mau masang keyboard gimana? Bisa juga di sini ya. Ini kan akan membantu kalau butuh login ke aplikasi atau ngetik atau nge-search judul konten di kolom search tuh enakan pakai keyboard kan. Nah, bisa tuh pakai kabel di sini. Tapi kalau mau pakai keyboard Bluetooth ya bisa juga dong di sini ya. Kalau saya sih preferensinya mendingan keyboard Bluetooth kali ya. Nah, untuk navigasi kita bisa pakai remote bawaan TV ini. Di sana terbilang khas Toshiba dengan cukup banyak tombol seperti ini nih ya. Secara umum ini terasa nyaman digunakan dan terbilang responsif. Remote ini juga mendukung voice input ke TV, bisa untuk ngobrol dengan chatbotnya seperti ini ya. Rekomendasi tempat yang bisa dikunjungi berdasarkan film The Hobbit. Apalagi yang bisa Siapa saja aktor yang pernah berperan di film Superman? kami bantu. Di manakah latar tempat film Rudy Habibie? Apalagi yang bisa kami bantu? Oke, sekarang mari kita coba gunakan Smart TV ini untuk menikmati konten. Kita coba dulu nonton dari aplikasi streaming yang tersedia di OS Vida-nya ya. Kami merasa TV ini sudah menawarkan saturasi warna yang mencukupi sih di sini, bukan yang sangat-sangat berwarna yang saturasinya tinggi banget, tapi sama sekali tidak terasa kekurangan warna. Saat kami coba ukur, ada beberapa mode tampilan di TV ini yang menawarkan gamut cover sekitar 95% sRGB dengan gamut volume sekitar 101% sRGB. Sedikit perbedaan ada di mode cinema dengan gamut coverage dan gamut volume yang dibuat sedekat mungkin. Tapi ini juga tidak membuat TV terasa jadi kekurangan warna, enggak sama sekali. Nah, gamut coverage dan volume di mode ini masih di kisaran 93 sampai 95% sRGB. Mode ini harusnya masih akan terasa sedikit lebih nyaman untuk nonton film, atau opsi lainnya kita juga bisa pakai yang namanya Filmmaker Mode. Oke. Nah, secara umum tampilan warna yang ditawarkan oleh TV ini seharusnya akan terasa memadai untuk banyak orang. Beralih ke tingkat kecerahan layar, di mode SDR brightness ini sudah mendekati 300 nits. Sementara di mode HDR dia bisa naik sedikit ke 340 nits. Ini memang bukan TV yang menawarkan tampilan super terang, tapi brightnessnya ini sudah mencukupi untuk penggunaan TV di dalam ruangan yang tidak terlalu banyak jendela terbuka yang besarnya ya.
Oke, kalau bicara soal kedalaman warna-warna gelap ya, TV ini memang belum menawarkan local dimming yang bisa membantu mendapatkan kontras yang super tinggi. Jadi ini terasa sekedar cukup aja lah di sini. Dan masih terbilang wajar untuk kelasnya. Nah, bagaimana untuk konten HDR? Tentunya dengan tingkat kecerahan hanya 340 nits, HDR TV ini masih belum terlihat yang benar-benar luar biasa. Tapi setidaknya warna tuh masih terjaga relatif baik di sini. Setidaknya HDR juga sudah tersedia lah di sini ya. Selain itu yang menarik, Dolby Vision juga didukung oleh TV yang satu ini. Jadi saat kami nonton Netflix itu konten Dolby Vision ini bisa tampilkan dengan relatif cukup baik di sini ya. Oke, kalau terkait viewing angle ini terbilang cukup lebar. Masih ada sedikit pergeseran kontras, tapi secara umum warnanya terbilang relatif konsisten kalau dilihat dari sudut-sudut yang dari pinggir-pinggir banget gitu ya. Nah, tidak terasa ada pergeseran yang mengganggu atau bahkan merusak tampilan secara keseluruhan. Mantep nih. Tampilan secara keseluruhan juga terbilang rapi. Tidak terasa ada hal yang mengganggu seperti area gelap yang terlalu besar di sudut-sudut layar gitu. Ya nggak kelihatan kayak gitu. Kemudian fitur MEMC itu loh untuk yang membuat video itu tampilannya seperti punya frame rate yang tinggi banget di 60 Hz ya. Kan bisa 30 ya. Jadi katanya licin-licin gimana gitu ya videonya. Itu ada di sini MEMC-nya ya, dan cukup terasa efeknya. Karena secara standar fitur ini diaktifkan juga di berbagai mode tampilan. Jadi langsung kerasa. Nah, ini mungkin akan terasa agak sedikit mengganggu kalau kita menikmati konten film yang dari layar lebar biasanya, karena kesan sinematiknya itu hilang. Nah, kalau emang rasanya kurang suka sama efek yang ditawarkan oleh MEMC ini, kita bisa matikan melalui pengaturan motion yang satu ini. Atau ya yang paling sederhana, kita langsung bisa aja mengubah preset tampilan ke filmmaker mode yang memang secara standar tidak akan menggunakan MEMC ini. Sekarang untuk upscaler ya, itu yang untuk bikin tampilan resolusi rendah jadi kelihatan bagus di layar 4K, itu upscaler namanya karena digedein gitu ya. Nah, kami merasa yang ditawarkan Toshiba di TV ini terbilang mumpuni. Walaupun ini layar besar 75 inci, kami bisa merasakan bahwa konten 1080p dan 720p itu masih bisa ditampilkan dengan baik. Masih relatif tajam dan tidak berkesan pakai resolusi yang rendah banget. Oke, sekarang kita beralih ke audio. Di mode standar, TV ini terasa lebih mengedepankan suara mid-nya ya. Bass sih cukup terasa, tapi cenderung agak kurang rapi aja di sini. Sementara treble agak kurang mantep di sini juga ya. Jadi lebih ke arah mid sebetulnya. Untungnya ada beberapa mode lain yang disertakan yang mungkin bisa membuat karakter suara itu jadi lebih cocok untuk nonton film atau dengerin musik gitu ya. Kalau dibutuhkan ada juga equalizer untuk fine tuning karakter suara. Nah, saat kami coba, ini bisa sedikit membantu merapikan suara yang dihasilkan oleh TV yang satu ini. Separasi sih memang belum terbilang yang luar biasa amat. Kualitas suara juga terasa agak berkurang untuk suara-suara yang ramai banget gitu ya. Tapi ini masih cukup sesuai dengan kelas harganya. Tentunya kalau kita lihat ukuran layar juga ya. Secara umum kami merasa bahwa speaker TV ini harusnya sudah akan terasa mencukupi untuk banyak orang. Nah, untuk surround, tentunya kita belum bisa mengharapkan efek suara yang sangat lebar banget ya. Wajar untuk sistem audio yang pakai 2 speaker seperti ini. Nah, kalau kita ingin menggunakan sistem audio tambahan, TV ini juga udah support output digital audio kan. Lalu ada eARC dan kalau mau ya pakai Bluetooth juga bisa. Oke, terkait navigasi, seperti biasa, Vida ini menawarkan navigasi yang mulus lancar. Ada menu pengaturan cepat yang muncul di bagian bawah layar, seperti ini nih ya. Dan ini berisi cukup banyak opsi pengaturan. Kalau butuh pengaturan lebih lengkap, tentunya kita bisa membuka menu pengaturan utama di TV ini. Semua pengaturan terkait tampilan dan suara itu munculnya sebagai overlay ya, tampilan di atas tampilan konten yang kita tonton. Jadi kita bisa langsung merasakan efek pengaturan yang sedang kita lakukan. Harusnya begini nih TV ini ya. Nah, sekarang kita coba TV ini untuk main game. Saat kami coba pasang ke laptop yang kami gunakan, TV ini terdeteksi sebagai G-Sync compatible dengan rentang 49 sampai 60 Hz. Ini agak terbatas memang ya. Nah, saat kita coba, ini memang bisa aktif dan buat game kita bisa tampil bebas steering dan stuttering ya. Nah, kalau mau rentang yang lebih luas, kita bisa turunkan resolusi ke Full HD dan refresh rate naik ke 120 Hz. Lalu rentang G-Sync atau VRR-nya jadi 49 sampai 120 Hz. Tapi untuk gaming Full HD di layar sebesar ini tampilnya memang jadi agak kurang ya. Ingat ya, untuk gaming upscaler itu yang tadi bagus banget tadi itu
secara umum tuh nggak aktif kalau buat gaming. Oke, sekarang bagaimana dengan latensinya, si ALM tadi? Ini berfungsi dengan baik ya. TV bisa secara otomatis masuk ke game mode dan beberapa post processing yang berpotensi menimbulkan input lag itu akan langsung dimatikan. Nah, saat game mode aktif, kita juga bisa mengakses game deck. Ini menu bar khusus gaming dengan tampilan seperti ini. Ada beberapa pengaturan juga di game deck ini, khas gaming banget ya. Ada juga indikator FPS untuk menunjukkan frame rate yang sedang kita dapatkan di dalam game kalau VRR-nya aktif. Secara umum, ukuran besar yang ditawarkan serta kualitas tampilan yang memadai membuat TV ini terasa cukup nyaman buat main game loh. Tapi perlu diingat juga ya, pastikan perangkat gaming yang kita gunakan sudah mumpuni untuk main game di resolusi 4K ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam konsumsi dayanya. Konsumsi daya TV ini di mode SDR itu secara umum ada di kisaran 140 sampai 142 watt. Terbilang cukup stabil di kisaran segini dan ini wajar untuk TV yang tidak punya local dimming. Nah, untuk mode standar ini bisa sedikit turun ke 102 sampai 105 watt. Sebenarnya kalau kita pakai energy saving, dia bisa turun lagi sedikit di bawah 100 watt. Lalu untuk HDR, konsumsi daya di berbagai mode itu ada di 140 sampai 143 watt. Hanya di energy saving saja konsumsi daya bisa turun ke 124 sampai 128 watt. Jadi secara umum konsumsi daya termasuk cukup rendah untuk sebuah TV dengan layar besar 75 inci. Melihat perbedaan yang nggak terlalu jauh ini, kalau saya sih cari kualitas gambar tertinggi aja ya. Masih cukup irit kok ini. Kalau mau tanya seberapa iritnya, ini sebetulnya udah mirip dengan TV 55 inci 4 atau 5 tahun yang lalu nih. Oke, kalau kita bicara soal harganya, Toshiba 75C350RP ini dipasarkan dengan harga kisaran 13.049.000. Ini harga yang tidak bisa dibilang mahal untuk sebuah smart TV dengan ukuran layar 75 inci ya. Nah, Celini C350RP ini juga tersedia dalam berbagai varian ukuran layar yang lain. Untuk harga selengkapnya langsung cek di kolom deskripsi. Oke, kita langsung masuk aja dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, brightness layar itu masih belum terbilang tinggi. Sedikit berharap ini bisa lebih tinggi lagi. Kemudian, konektor I/O di TV ini terbilang agak susah dijangkau dari samping TV. Jaraknya itu agak cukup jauh sebetulnya nih ya. Apalagi kalau udah dipasang ke dinding. Nah, ini akan agak merepotkan nih. Lalu untuk MEMC secara standar ini aktif di berbagai mode tampilan. Ini harus dinonaktifkan manual kalau dirasa tidak dibutuhkan. Kemudian nih perlu diperhatikan bahwa rentang VRR di resolusi 4K itu terbatas sebetulnya. Cuma 49 sampai 60 Hz saja. Kalau game yang dimainkan bisa jalan di atas 60 Hz, ini gangguan tearing masih bisa terjadi. Ya kalau mau ya gamenya di lock aja sampai 60 fps. Beres tuh sebetulnya. Alias V-Sync-nya dihidupin aja di 60. Beres tuh sebetulnya ya. Kemudian di sini ada opsi refresh rate 120 Hz ya memang, tapi ini hanya bisa digunakan di resolusi 1080p alias di bawah 4K. Nah, dari sisi kelebihan, ini layar besar dengan kualitas tampilan yang lumayan memadai untuk kelas harganya sebetulnya. Jadi mantep ini ya. Tampilan dari juga relatif rapih di sini dan udah support HDR10, Dolby Vision, HLG juga udah ada. Ada 3 port HDMI 2.1 di TV ini dan masih ada AV-in juga di sini. Sudah dukung HDMI eARC. Ini efek dari penggunaan HDMI 2.1 loh ya. Lalu ada dukungan untuk VRR dan ALRM, ada game mode dan game deck-nya juga ada. Upscaler-nya, ini penting banget nih, upscaler-nya mumpuni di sini. Lalu kemudian risiko terjadinya burn-in di layar ini kecil sekali karena ini bukan pakai layar OLED kan. VIDA menawarkan pengalaman pakai yang mulus. Ini hal yang cukup jarang bisa dirasakan di smart TV yang terjangkau. Apalagi di VIDA U9 yang ada di TV ini kita juga dapat fitur AI chatbot. Kemudian tentunya dia udah siap untuk TV digital di Indonesia. Oke, Toshiba C350RP ini adalah lini smart TV basic yang menarik. Toshiba sepertinya cukup tahu resep menawarkan smart TV yang harganya cukup terjangkau, yang jauh dari kesan kurang mantep atau kurang modern gitu ya. Beberapa hal yang dipangkas untuk menekan harga ini terasa masih bisa diterima, terlebih lagi kalau mempertimbangkan harganya, termasuk untuk varian 75 inci yang kami uji nih. Berbagai fitur yang ditawarkan Toshiba di TV ini membuatnya masih bisa menawarkan pengalaman pakai yang memadai, nggak terasa murahan sama sekali. Jadi secara umum Toshiba 75C350RP ini adalah pilihan yang menarik yang sulit dilewatkan untuk yang lagi nyari smart TV modern dengan layar ekstra besar tapi dananya agak terbatas. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.